Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-49 dan 50 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya menjadikan Al-Quran sebagai kitab untuk memutuskan perkara manusia. Sebelum ini sudah diberitahukan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang memiliki 3 nilai utama. Pertama, Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran dan di dalamnya terdapat kebenaran. Nilai yang kedua yang ada di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Yang benar dibenarkan. Kemudian apabila ada yang telah didustakan oleh orang-orang yang berkepentingan dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga mereka merubah kitab-kitab suci yang terdahulu, maka Al-Quran memunculkan kembali kebenaran yang pernah diturunkan ke dalam kitab suci Taurat yang asli atau Injil yang asli. Kemudian nilai yang ketiga dari Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah sebagai batu ujian, yaitu yang menguji mana yang benar dan mana yang salah, kemudian memelihara kebenaran itu sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran dan tidak akan mungkin dapat dirubah oleh siapapun meskipun satu huruf. Dengan demikian Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya, yaitu yang bisa dirubah oleh manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara, yang dipelihara oleh Allah hingga akhir masa. Karena 3 nilai utama yang ada pada Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah yang layak untuk dijadikan sebagai pemutus perkara manusia. Sehingga apabila ada perkara yang muncul di tengah manusia kemudian diputuskan untuk mendapatkan keadilan, maka hukum Al-Quran bisa untuk mendapatkan keadilan tersebut.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat sebelum ini bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pemutus perkara dan tidak boleh untuk mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang berkepentingan, sehingga memalingkan Rasulullah dari kebenaran. Allah memperingatkan Rasulullah, jangan sampai kamu berpaling dari kebenaran, wahai Rasulku, yaitu tetaplah kamu menetapkan perkara manusia itu, memutuskan perkara manusia itu dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Jadi ada perintah Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai memutuskan perkara. Kemudian ada pula peringatan Allah untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dengan penurunan kitab Taurat itu, maka ada syariat yang khusus bagi kaum Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, maka ada syariat khusus yang diturunkan kepada pengikut Nabi Isa alaihi salam atau umat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, berarti ada syariat pula untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing telah ditetapkan syariat masing-masing, dan perbedaan tersebut bukanlah sebagai berbedanya kepentingan dari tujuan penurunan kitab-kitab suci tersebut. Tidak. Sebab tujuan penurunan kitab suci tersebut adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taurat diturunkan untuk mentauhidkan Allah, Injil diturunkan untuk mentauhidkan Allah, Al-Quran diturunkan untuk mentauhidkan Allah. Tetapi syariat antara satu umat dengan umat yang lain mungkin berbeda-beda disebabkan karena perbedaan tempat, mungkin juga perbedaan waktu atau masa. Allah Maha tahu, untuk umat ini syariatnya, untuk umat ini pula syariatnya. Tapi meskipun syariat itu berbeda-beda, tujuannya adalah sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun keistimewaan Al-Qur'an adalah karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah Rasul bagi seluruh manusia, maka syariat Al-Quran itu adalah meliputi seluruh manusia. Dan oleh karena Al-Quran itu dipelihara oleh Allah sampai akhir masa, karena ia adalah sebagai kitab suci yang terakhir, maka syariat Al-Quran itu adalah syariat yang abadi. Artinya tidak ada lagi syariat yang lain yang akan menghapuskan syariat Al-Quran. Apabila syariat Al-Quran tiba, dahulu ada syariat Taurat dan syariat Injil. Tetapi apabila Al-Quran datang, maka syariat-syariat yang sebelumnya itu dimansuhkan oleh syariat Al-Quran. Tetapi apabila syariat Al-Quran itu adalah syariat yang terakhir, maka ia adalah yang dipelihara hingga ke akhir zaman. Maka nampaklah keistimewaan Al-Quran, keistimewaan syariat Al-Quran dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini, apabila Allah turunkan syariat kepada kita dan sekarang kita menjalankan syariat tersebut, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, meyakini Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, meninggikan Allah, dan seterusnya.
Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersegera, untuk berlomba melakukan kebaikan. Ini dalam ayat sebelum ini. Dan ayat ini pula sebenarnya adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu lanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah memutuskan perkara menurut Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada baginda. Jadi ayat ini, ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini adalah sebagai mengulangi apa yang telah disebutkan sebelum ini. Nah, kalau disebut mengulangi, apa tujuan pengulangan tersebut? Apabila Allah mengulangi ayat yang sama atau perintah yang sama, bermakna pengulangan itu adalah penegasan, penekanan bahwasanya yang diperintahkan itu adalah penting, jangan sampai ditinggalkan. Jadi ayat sebelum ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya menjadikan Al-Quran sebagai memutuskan perkara manusia, dijadikan kitab untuk memutuskan perkara manusia. Ayat yang kita pelajari ini pun juga perintah Allah kepada Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran sebagai kitab hukum di dalam memutuskan perkara manusia. Apabila ayat sebelum ini Allah melarang Rasulullah untuk mengikuti kehendak hawa nafsu orang yang berkepentingan, dalam ayat ini pun juga Allah melarang Rasulullah untuk mengikuti hawa nafsu orang yang berkepentingan. Jadi pengulangan. Hanya saja ada tambahan dalam ayat ini, yaitu tambahannya adalah jangan sampai mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan, sebab apabila mengikuti kehendak hawa nafsu orang yang berkepentingan, maka akan memalingkan Rasulullah dari kebenaran. Kemudian apabila ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, bermakna ia adalah juga ditujukan kepada hakim-hakim yang datang kemudian setelah Rasulullah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Yaitu jangan sampai mengikuti kehendak hawa nafsu orang yang berkepentingan sehingga berpaling dari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kebenaran, disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu orang yang berkepentingan. Umpamanya supaya mudah memahami, pada hari ini banyak hukum-hukum di negara-negara yang telah dijajah oleh para penjajah dahulu. Hukum-hukum tersebut dibuat oleh para penjajah untuk kepentingan mereka. Akhirnya yang dijalankan adalah hukum-hukum penjajah itu, sehingga dengan menjalankan hukum-hukum penjajah berpaling dari hukum Al-Quran. Semestinya hukum Al-Quran yang dilaksanakan, tetapi karena penjajah itu memaksakan hukum yang mereka buat yang mesti dilaksanakan, dijalankan, akhirnya banyak negeri-negeri umat Islam pada hari ini berpaling dari hukum Al-Quran, berpaling dari kebenaran. Kemudian Allah mengingatkan, apabila hukum Al-Quran sudah diterangkan kepada manusia, kemudian apabila hukum Al-Quran itu yang dijalankan untuk memutuskan perkara manusia, tetapi manusia tetap juga berpaling dari hukum Al-Quran, maka sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengazab mereka yang berpaling itu. Artinya tunggu waktu sajalah, sampai masanya Allah akan menimpakan azab ke atas orang-orang yang berpaling itu. Bermakna ada tambahan di ayat ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat ini ada ancaman Allah ke atas orang-orang yang meninggalkan hukum Al-Quran, yang berpaling dari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-50 Allah menerangkan, apabila mereka berpaling dari Al-Quran, yaitu dengan mengambil hukum yang lain dari hukum Al-Quran, bermakna mereka itu menghendaki hukum jahiliyah,
untuk dijadikan sebagai memutuskan perkara manusia. Kalau hukum jahiliyah yang digunakan untuk memutuskan perkara manusia, maka tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Keburukan yang akan diperoleh, tidak akan mungkin mendapatkan keadilan. Kezaliman yang akan diperoleh. Kemudian Allah menyebutkan, hukum mana lagi yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi hukum lain, hukum selain Allah yang lebih baik dari hukum Allah? Nah, Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan karena jawabannya telah diketahui oleh semua, yaitu tak ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah. Nah, kalau tidak ada hukum yang lain yang lebih baik dari hukum Allah, kemudian meninggalkan juga hukum Allah tersebut, berarti betul-betullah manusia ini manusia yang tidak mau mengerti. Nah, itu bahasa itu lembut sedikit lah. Betul-betullah manusia itu manusia yang angkuh, manusia yang sombong, yaitu sudah tahu yang lebih baik tapi meninggalkan yang lebih baik tersebut hanya disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Mungkin takut kepada penjajah itu, mungkin diancam oleh penjajah itu, kalau kamu jalankan hukum Islam maka kamu akan disengsarakan, akan dimiskinkan, akan dikucilkan dari dunia ini dan seterusnya. Karena ketakutan kepada musuh, kemudian menjalankan hukum yang dibuat oleh musuh itu. Maka pada hari ini kita melihat penjajah yang menjajah kita 3,5 abad lamanya dahulu, kita sudah tidak lagi melihatnya sebagai musuh pada hari ini. Padahal peninggalan-peninggalannya itu masih lagi dipaksakannya untuk dilaksanakan. Bahkan melihatnya sebagai kawan pula. Suka sekali kalau ia mengatur dan menguasai kita. Ini adalah kelalaian. Obat untuk orang yang lalai adalah peringatan. Mudah-mudahan dengan peringatan maka tersadarlah kita dari kelalaian. Inilah dia tafsir ringkas dari 2 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu sebagai lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai yang memutuskan hukum, dan juga kepada siapa saja yang datang setelah Rasulullah yang juga bertugas memutuskan hukum, supaya memutuskan hukum dengan hukum Al-Quran. Karena hukum Al-Quran itu adalah hukum Allah, dan hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Hukum mana lagi yang paling baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah berfirman, wa anihkum bainahum, dan hendaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan hendaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara mereka. Siapa mereka ini? Ulama tafsir sebelum ini menyebutkan mereka itu adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah untuk minta supaya diputuskan
perkara di antara mereka. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan mereka itu adalah manusia tanpa terkecuali, tidak hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Dan hendaklah kamu, wahai Muhammad, memutuskan perkara di antara mereka bima anzalallah, menurut apa-apa yang telah Allah turunkan. Apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah? Al-Quran, bermakna hukum Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan berhati-hatilah terhadap mereka, ayyaftinuka, dari memalingkan kamu, am ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka yang akan memalingkan kamu dari sebahagian apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Hati-hati, mereka berusaha untuk memalingkanmu dari Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Fa in tawallau, lalu jika sekiranya mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki, ayyusibahum, untuk menimpakan musibah ke atas mereka, untuk menimpakan siksaan ke atas mereka, bi ba'di dzunubihim, disebabkan karena sebahagian dosa-dosa mereka. Berarti kalau disebabkan karena dosa-dosa, bermakna ia adalah azab, ia adalah siksaan. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia, lafasikun, orang-orang fasik. Jadi kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Sekarang manusia berapa banyaknya di muka bumi ini? 6 miliar banyaknya di muka bumi ini. Sekarang ini, yang masih hidup sekarang ini, yang sedang hidup ini 6 miliar banyaknya. Umat Islam itu berapa jumlahnya? Umat Islam itu hanya berjumlah 2 miliar saja. Jadi sepertiga saja. Yang 4 miliar lagi kafir kepada Allah. Kemudian umat Islam yang 2 miliar itu, yang di Indonesia lebih kurang 220 juta itu, apakah semuanya menjalankan agama Islam? Atau banyak juga di antara mereka yang tidak menjalankan agama Islam? Nah, yang tidak menjalankan agama Islam itu disebut orang-orang yang fasik, yaitu yang tidak taat kepada Allah. Berapa banyaknya kira-kira? Nah, lihat sendirilah. Lihat sendiri. Lihat bagaimana masjid-masjid kita setiap hari. Kemudian lihat pula majlis-majlis ilmu yang didatangi. Kemudian lihat pula di dalam perbuatan sehari-hari, dalam diri mereka sebagai individu, kemudian dalam keluarga mereka, dalam masyarakat, dalam pemerintahan. Lihat, silakan lihat. Adakah mereka itu menjalankan agama Islam? Adakah mereka itu taat di dalam menjalankan hukum-hukum Islam? Lihat sajalah sendiri. Berarti mana banyak sekarang manusia ini yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, atau yang kafir kepada Allah dan fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Dari jumlah umat manusia saja sudah nampak bahwasanya orang-orang kafir jauh lebih banyak dari umat Islam. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia sungguh orang-orang yang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, maka apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukma, dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah? Ada hukum yang lain lagi yang lebih baik dari hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini.
Bagi kaum yang meyakini syariat Allah itu adalah yang lebih baik, hukum Allah itu yang lebih baik, hukum Al-Quran itu yang lebih baik, bagi orang yang meyakini, maka mereka akan cepat menjawab bahwasanya tidak ada di sana hukum selain Allah yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tak yakin bagaimana? Maka mereka meyakini hukum selain Allah itu. Tetapi apakah tepat mereka menetapkan bahwasanya hukum selain Allah itu adalah lebih baik? Nanti kita akan bahas dalam tafsir insyaallah. Baik, kita sudah terjemahkan dan sudah kita berikan pula penjelasan. Penjelasan perlu untuk disampaikan supaya kita dapat memahami terjemahan tersebut. Kalau tidak, terjemahan secara harfiah ini bisa disalahfahami nantinya. Maka supaya tidak tersalah faham, diberikan penjelasan tambahan. Sekarang kita terjemahkan langsung dari awal ayat. Dan hendaklah kamu wahai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka yang akan memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Lalu jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan siksaan ke atas mereka disebabkan karena sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia sungguh orang-orang yang fasik. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang meyakininya? Jadi kesimpulan dari dua ayat ini adalah dua ayat ini menerangkan tentang hukum Al-Quran. Yang hukum Al-Quran itu disebut juga sebagai hukum Allah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya supaya menjadikan hukum Al-Quran atau hukum Allah itu sebagai hukum untuk memutuskan perkara manusia. Dan jangan peduli dengan hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan, dan berhati-hati dari usaha orang-orang yang berkepentingan untuk memalingkan dari menjadikan hukum Al-Quran itu sebagai hukum yang memutuskan perkara manusia. Kemudian kalau mereka tidak mau menjadikan hukum Al-Quran sebagai hukum yang akan memutuskan perkara, biarkan saja. Apa sebab? Sebab bermakna Allah telah menghendaki mereka itu akan menerima azab dari sisi Allah disebabkan karena dosa mereka yang berpaling dari hukum Al-Quran. Hukum selain hukum Al-Quran adalah hukum jahiliyah. Dan orang yang berpaling itu menghendaki hukum jahiliyah. Padahal hukum yang baik, yang benar, yang lebih baik adalah hukum yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Al-Quran. Itu hanya difahami oleh orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin, sehingga kita akan berusaha sekuat tenaga, berjuang dan berkorban untuk memastikan hukum Al-Quran itulah sebagai hukum untuk memutuskan perkara di dalam kehidupan kita. Ada masalah dalam keluarga kita, hukum Al-Quran itu hendaknya dijadikan sebagai hukum yang akan menyelesaikan. Jangan bawa pula kepada pakar konseling, yang pakar konseling itu bukan beragama Islam. Apa yang akan dia jawab nanti? Pasti dia akan mengatakan menurut dia yang memiliki ilmu yang sangat sedikit tentang kehidupan ini, dan itu pun tak pasti. Sementara apabila hukum Al-Quran yang dijadikan sebagai solusi, sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah, maka ia adalah jawaban yang pasti, karena datang dari
dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan semakin nampak apa yang akan kita bahaskan nanti, yaitu tentang hukum Al-Quran sebagai hukum yang mesti dijalankan untuk memutuskan perkara manusia. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Yang pertama yang ingin kita tafsirkan adalah permulaan ayat. Wa anihkum bainahum, dan hendaklah kamu menetapkan hukum atau memutuskan perkara di antara mereka. Dan perkataan "dan" di pangkal ayat ini bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Tadi sudah kita terangkan, ayat sebelumnya menerangkan perintah Allah kepada Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran sebagai kitab memutuskan perkara manusia. Ayat ini pun juga demikian. Lalu mengapa diulang dua kali seperti kita terangkan tadi? Yaitu sebagai penekanan, untuk menekankan lagi perkara ini adalah perkara yang penting, jangan sampai ditinggalkan. Wa anihkum, dan hendaklah kamu wahai Muhammad memutuskan perkara. Anihkum, menetapkan hukum. Memutuskan perkara sama dengan menetapkan hukum, atau sama dengan menghukum. Boleh juga menghukum atau menetapkan hukum atau memutuskan perkara. Bainahum, di antara mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Apabila kita bawa kepada ayat sebelum ini tentang orang-orang Yahudi, bermakna di antara orang-orang Yahudi. Memutuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi. Dengan apa memutuskan perkara orang-orang Yahudi? Allah memerintahkan Rasulullah untuk memutuskan perkara mereka itu dengan ma anzalallah, bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan. Apa yang telah Allah turunkan pada Rasulullah? Al-Quran. Padahal di tangan orang Yahudi ada kitab suci apa? Kitab suci Taurat. Tetapi kitab suci Taurat itu sudah mereka rubah, sudah mereka ganti. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjadikan kitab Al-Quran sebagai kitab hukum untuk memutuskan perkara orang Yahudi. Dengan demikian bermakna kitab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi itu sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai kitab hukum di dalam memutuskan perkara. Jangankan untuk manusia seluruhnya, untuk orang Yahudi saja sudah tidak layak lagi. Apalagi untuk orang-orang di luar orang-orang Yahudi. Kemudian di dalam ayat ini, karena Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hukum dalam memutuskan perkara orang Yahudi, bermakna apabila kepada orang di luar Islam saja kitab Al-Quran itu mesti dijadikan sebagai kitab untuk memutuskan perkara, maka apalagi untuk umat Islam, untuk orang-orang beriman. Maka judul pengajian kita sebelum ini adalah kitab suci Al-Quran bagi orang-orang beriman. Bagi orang tidak beriman saja kitab Al-Quran itu dijalankan untuk memutuskan hukum, apalagi bagi orang-orang beriman. Sekarang pula ada yang mengaku sebagai orang-orang beriman tapi tidak mau menjadikan Al-Quran untuk memutuskan perkara mereka. Pelik atau tidak? Pelik, aneh atau tidak ini? Aneh bin ajaib ini. Ajaib sekali manusia ini. Mengaku beriman kepada Al-Quran tetapi tidak mau menjadikan Al-Quran untuk memutuskan perkara. Aneh sekali. Bahkan menghabiskan uang untuk memperlombakan Al-Quran dalam tilawah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Bukan main lagi. Tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Tapi habis baca Quran, habis sudah.
tinggal begitu saja. Bahkan Al-Quran hanya sebagai hiasan saja di lemari. Kemudian digunakan satu ketika anak lahir, atau ketika anak akikah, kedua ketika anak khitan, sunat Rasul, ketiga ketika nikah, ketika kawin, keempat ketika mati. Sudah itu saja. Setelah itu dia Al-Quran. Mestinya kehidupan dia itu bersama Al-Quran. Kalau bisa dia sendiri itu adalah Al-Quran yang berjalan. Mestinya begitu. Generasi Qurani seperti generasi para sahabat dahulu. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan jangan kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Tadi perintah untuk menjadikan hukum Al-Quran sebagai hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian ada di antara manusia yang tidak menyukai hukum Al-Quran itu dijadikan sebagai hukum untuk memutuskan perkara. Nah, kalau ada orang yang tidak menghendaki, mereka itu pula berpendapat, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berkepentingan, pasti ada kepentingannya, maka jangan ikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan itu. Apa kepentingannya? Kepentingannya umpamanya kalau penjajah, kepentingannya mereka tak mau lemah. Apa yang membuat mereka menjadi lemah? Kalau di sana ada musuh yang kuat. Kalau ada musuh yang kuat, maka mereka akan lemah. Siapa yang menjadi musuh bagi orang-orang kafir yang menjajah negeri-negeri kita itu? Umat Islam. Kapan umat Islam itu menjadi kuat? Di saat umat Islam itu menjadikan hukum Al-Quran itu sebagai hukum di dalam memutuskan perkara hidup mereka. Itu dia yang mereka takuti. Maka jangan ikuti kehendak hawa nafsu mereka. Tapi berat ya hari ini, berat. Mana saja ada negara Islam yang menyatakan diri sebagai negara Islam yang akan menjalankan hukum-hukum Al-Quran, maka akan diputuskan dalam perhubungan dunia, di dalam perhubungan diplomasi dunia. Habis sudah, dikucilkan, diasingkan, dipinggirkan, bahkan tidak sampai ke tahap dikucilkan, diperangi dan dihabisi, sehingga dipaksa untuk mengikuti hawa nafsu mereka, ganti hukum-hukum Islam itu. Di hadapan mata kita, contoh yang paling nyata adalah negeri Mesir pada hari ini. Sebelum ini dalam pemilihan umum menang partai Islam, maka berkuasalah setahun. Kemudian dibuatlah undang-undang yang di dalamnya adalah untuk menjalankan syariat Islam. Tapi rupanya musuh tak tinggal diam, berusaha sekuat tenaga bagaimana menjatuhkan pemerintahan Islam ini. Setahun saja dikudeta oleh militer Mesir. Dan sekarang ini yang berkuasa di Mesir adalah militer. Kemudian bulan Januari ini mereka telah bersepakat untuk menghapuskan ayat-ayat di dalam undang-undang yang telah mereka sepakati, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dalam menerapkan syariat Islam. Lihat bukti depan mata kita, contoh mudah saja. Kalau tak juga terbuka mata itu memang keterlaluan. Mestinya terbelalak melihat perkara ini. Tapi kalau tak pun terbelalak, terbuka sajalah. Tapi kalau tertutup, betul-betullah bukan mata yang di kepala itu yang buta, tetapi mata yang di hati. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta,
akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Wahdharhum, dan berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, dalam ayat ini tambahan yang tidak ada dalam ayat yang sebelumnya, yaitu wahdharhum, dan berhati-hatilah. Mengapa disebutkan kata berhati-hatilah terhadap mereka? Sebab mereka itu tidak akan pernah berhenti berusaha untuk memalingkan kamu, wahai Muhammad. Yaitu mereka akan terus berusaha supaya kamu berpaling dari kebenaran, yaitu tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran yang telah diturunkan. Berhati-hati, berwaspada. Maka kita pula pada hari ini mengambil peringatan ini untuk menjadikannya sebagai peringatan pula. Berhati-hati, berwaspada. Apabila memang kita ini telah berusaha untuk menjadikan hukum Allah, hukum Al-Quran atau syariat Islam itu sebagai yang akan memutuskan perkara di antara manusia. Hati-hati, apa yang berlaku di Mesir itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Wahdharhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka, ayyaftinuka, memalingkan kamu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan untuk tidak menjalankannya di dalam memutuskan perkara manusia. Hati-hati. Mengapa disebut sebahagian? Karena mereka berkepentingan dengan sebahagian itu. Umpamanya, ada dua kejadian yang berlaku pada masa Rasulullah ketika orang-orang Yahudi itu datang meminta keputusan dari Rasulullah. Kejadian yang pertama adalah, masih ingat, tentang orang yang berzina dari kalangan orang Yahudi, yang mana yang berzina itu adalah orang yang sudah berumah tangga. Apa hukumannya dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Al-Quran? Hukumnya adalah dirajam sampai mati. Mereka menginginkan jangan sampai dirajam, diaibkan sajalah, yaitu dicela saja di hadapan manusia, atau dicambuk saja, tak sampai kepada hukuman mati. Itu kejadian yang pertama. Maka mereka berusaha, hati-hati dari usaha mereka itu. Mereka berusaha bagaimana tidak berlaku hukum rajam sampai mati itu. Tapi Rasulullah tegas, yaitu hukum rajam dijalankan. Apapun yang berlaku nanti berlaku. Silahkan saja mereka berpaling, tidak menyukai, tetapi Rasulullah memutuskannya dengan tegas. Apalagi kejadian yang kedua? Kejadian yang kedua, ada di antara orang Yahudi itu yang membunuh. Kalau tadi berzina, yang sekarang pula membunuh. Di dalam kitab Taurat, apa hukuman bagi orang yang membunuh? Dibunuh. Dalam Al-Quran pun juga hukuman yang serupa. Nah, mereka berharap mendatangi Rasulullah supaya Rasulullah tidak menetapkan hukuman bunuh ke atas orang yang membunuh itu. Tapi Rasulullah tegas. Mereka berusaha supaya Rasulullah tidak menetapkan hukum bunuh, tapi Rasulullah tidak terpedaya dengan usaha mereka itu. Rasulullah menjalankan hukum qisas ke atas orang yang membunuh itu. Maka seperti mana dahulu Rasulullah tegas, hendaknya pada hari ini para hakim-hakim pun tegas seperti Rasulullah. Jangan sampai dapat dipalingkan oleh orang-orang yang berkepentingan itu. Karena pada hari ini begitu juga penegak-penegak hukum itu. Ada orang yang lebih berkuasa umpamanya, atau ada orang yang memiliki kuasa, maka diminta kepada penegak hukum, ini tolong bebaskan nanti ya. Nah, bawa juga lah pengadilan itu, tapi nanti tolong bebaskan nanti itu. Kalau tidak nanti jabatan kamu tunggulah. Maka berpaling dari kebenaran, tak mau lagi menetapkan hukum seperti yang sebenarnya. Berlaku ini? Berlaku. Karena ada ancaman dari atasan.
sehingga tidak menjalankan hukum, mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang berkepentingan. Sehingga pada hari ini ada yang mengatakan kalau ikannya ikan teri, itu yang ditangkap. Tapi kalau ikannya ikan paus, itu dibiarkan, tak ditangkap. Mestinya jangan ikan-ikan kecil saja yang ditangkap, yang besar-besar itu yang ditangkap. Karena kejahatan ikan besar itu jauh lebih besar kemudaratannya, keburukannya, kerusakannya berbanding dengan ikan-ikan yang kecil-kecil ini. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, mereka tidak mau menjadikan hukum Al-Quran itu sebagai hukum untuk memutuskan perkara, biarkan mereka. Siapa orang-orang Yahudi itu, biarkan. Fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka itu sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya. Jangan dikatakan bahwasanya mereka menjadi selamat, menjadi akan berada dalam keadaan baik. Tidak, mereka itu akan diazab dan disiksa. Keadaan mereka nanti akan menderita. Apa sebab? Sebab itu sudah menjadi janji Allah di muka bumi ini. Setiap yang melakukan keburukan akan menanggung akibatnya. Setiap yang berpaling dari kebenaran akan menanggung akibatnya. Setiap yang melakukan kejahatan, berpaling dari hukum Allah, itu kejahatan yang paling besar, paling terkutuk, sangat tercela, maka akan menanggung akibatnya. Annama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki kalau mereka berpaling, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, Allah akan menimpakan ke atas mereka siksaan disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Karena mereka berpaling, mereka berdosa, disebabkan karena dosa berpaling, maka mereka akan disiksa. Sekarang kita pun sudah merasa tersiksa sebenarnya, disebabkan karena ramai manusia yang berpaling dari hukum Al-Quran. Apa siksaan Allah sekarang ini? Karena tidak diberlakukannya hukum rajam umpamanya, maka sekarang ini tersiksa. Penyakit AIDS, HIV, penyakit yang tak ada obat. Kesian, hanya menunggu kematian saja. Kemudian satu lagi, orang yang tidak bersalah pun menanggung akibatnya. Istri yang tak bersalah di rumah menanggung akibatnya, karena suami membawa AIDS itu pulang ke rumah. Dah dapat tambah sengsara manusia. Kemudian satu lagi, anak-anak yang dilahirkan, apa salah anak? Tapi anak juga mendapatkan penyakit tersebut. Sudah satu keluarga. Kalau sudah seperti ini keadaan keluarga, masa depan yang bagaimana yang mereka nanti apabila mereka itu semua menghidap penyakit AIDS? Masa depannya seperti apa? Masa depan yang buram, yang kelam, yang tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka. Kalau menjalani pendidikan juga, pada akhirnya nanti selesai, nanti sarjana mati karena AIDS. Sayang sekali. Dan itu berlaku pada hari ini. Bagaimana penyelesaiannya? Bukannya kembali kepada Al-Quran, malah membagi-bagikan bahkan ada bus khusus pula lagi. Ini apa isi kepalanya kira-kira ini dalam menyelesaikan masalah? Penyelesaiannya adalah rubah sikap manusia. Bagaimana cara merubah sikap manusia sehingga tidak melakukan kejahatan? Kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana supaya kembali kepada Allah? Ikuti petunjuk Allah, yang petunjuk itu telah diturunkan di dalam kitab sucinya, Al-Quran. Mestinya Menteri Kesehatan ini memperbanyak ustadz-ustadz yang akan menerangkan tafsir Al-Quran, untuk menyadarkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu.
disentuh fitrahnya itu bahwasanya setiap orang yang melakukan kemaksiatan, berzina, pasti akan menanggung akibatnya di dunia ini dan pasti di akhirat nanti. Dan hidup ini bukan hanya berhenti sampai di dunia ini saja, dan hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Sentuh fitrah itu, mestinya demikian. Tetapi karena mengikuti kebijaksanaan yang ada di luar Islam, di negeri-negeri kafir sana, maka itu pula yang diamalkan di negeri-negeri umat Islam. Sungguh kebodohan sebagai suatu kebodohan yang dipelihara. Memelihara kebodohan, Allah. Tapi disebut bodoh marah pula. Apabila mereka berpaling, lihat ayat ini sangat tepat sekali dengan keadaan kita pada hari ini. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan siksaan ke atas mereka dengan sebab atau oleh karena sebahagian dari dosa yang mereka miliki. Itu sebahagian saja. Sebahagian itu sudah cukup untuk membinasakan. Apalagi kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan diazab oleh Allah dengan sebab dosa-dosa mereka secara keseluruhannya. Sebahagian saja sudah membuat mereka binasa, apalagi Allah mengazab dengan seluruh dosa yang mereka miliki. Karena kalau 10 dosa, maka balasannya adalah 10 siksa. Begitulah kira-kira, 10 dosa, 10 siksa. Tapi 10 dosa yang mereka miliki, 5 saja dari dosa tersebut, kemudian melalui dosa yang 5 itu Allah menyiksa mereka, itu pun sudah membuat mereka binasa. Apalagi Allah menyiksa mereka dengan 10 dosa yang mereka miliki. Bagaimana nasib mereka? Semestinya manusia menjadi takut kepada Allah. Takut itulah yang akan menahan diri dari melakukan kemaksiatan, perzinahan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia sungguh orang-orang yang fasik. Kalau ramai orang yang tidak taat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mau menjalankan hukum Allah, hukum Al-Quran, syariat Islam, maka memang benarlah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Maka kita memelihara diri kita memelihara keluarga kita untuk tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik yang jumlahnya banyak. Yang jumlahnya banyak itu. Maka bawalah diri, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah jelas perkara ini, maka ayat berikutnya tinggal sebagai satu kesimpulan saja. Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan, afa hukmal jahiliyati yabghun, maka apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab. Kalau kita bertanya, mungkin kita minta jawaban. Mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu jawaban. Kalau tahu jawaban, tak mungkin kita bertanya. Jadi kalau kita yang bertanya, maka boleh jadi kita minta jawaban. Tapi apabila Allah bertanya, bukan untuk minta jawaban, tidak, sebab Allah sudah tahu jawabannya. Lalu mengapa Allah bertanya juga dalam Al-Quran? Tujuannya adalah untuk menegaskan apa yang mau disampaikan. Jadi di antara bentuk penegasan adalah dengan bentuk pertanyaan. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Di sini Allah menyebut hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah untuk hukum selain hukum Allah, selain hukum Al-Quran,
selain hukum Islam. Mengapa Allah menyebut hukum jahiliyah? Jahil, apa makna jahil? Bodoh, apa makna bodoh? Tak tahu. Tak tahu itu maknanya bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tak tahu. Tak tahu. Hukum jahiliyah, hukum yang ditetapkan tanpa pengetahuan. Itu dia, hukum jahiliyah. Allah menyebut hukum selain hukum Allah itu hukum jahiliyah, hukum yang ditetapkan tanpa pengetahuan. Siapa yang menetapkan hukum-hukum selain Allah itu? Manusia. Maka manusia itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang yang baik itu adalah baik, yang buruk itu adalah buruk. Apa sebab? Sebab ilmu manusia itu sangat sedikit sekali. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia rupanya buruk. Boleh jadi yang dianggap buruk oleh manusia rupanya baik. Manusia tak memiliki ilmu yang pasti karena ilmunya sedikit. Dengan ilmu yang sedikit kemudian membuat hukum, maka hukum yang dihasilkan oleh manusia yang memiliki ilmu sedikit itu disebut hukum jahiliyah. Manusia hanya mengetahui yang nampak saja. Yang gaib manusia mengetahui atau tidak? Tidak. Sementara untuk mengetahui hakikat sebenarnya tak cukup dengan melihat yang nampak saja, mesti mengetahui nilai dari sesuatu itu. Dan nilai itu mungkin abstrak dan gaib. Dan ilmu manusia sangat sedikit, hanya yang nampak saja. Yang nampak itu pun tak semuanya diketahui. Dan satu lagi, ilmu manusia mengetahui perkara yang lalu semuanya? Tidak, meskipun tahu yang telah lalu, itu pun sedikit sekali. Kemudian manusia tahu tidak, memiliki ilmu tidak tentang perkara yang akan datang? Tidak. Kalau tidak punya ilmu tentang perkara yang akan datang, kemudian menetapkan juga hukum yang berkaitan dengan perkara yang akan datang, berarti manusia ini manusia yang apa kata yang sesuai ini untuk manusia seperti ini? Dan itu dihasilkan oleh manusia yang tidak punya pengetahuan. Hukum jahiliyah, hukum yang dihasilkan oleh manusia yang tidak punya pengetahuan tentang perkara yang gaib, tentang perkara yang akan datang, tentang hakikat segala sesuatu. Kemudian hukum jahiliyah yang dihasilkan oleh manusia yang tak mengetahui itu pula yang dijadikan sebagai hukum untuk memutuskan perkara hidup kita. Sungguh betul lah, tidak menggunakan akal fikiran kalau masih juga menghendaki hukum jahiliyah itu. Ini bahasa ini masih bahasa beradab ini ya. Ada di antara penyampaian itu sudah menggunakan bahasa yang keras. Tapi kita masih beradab. Mudah-mudahan tak terlalu panaslah telinga itu mendengar. Karena boleh jadi ada orang yang mendengar, wah ini bahasanya keras sekali ini. Padahal sebenarnya perlu juga bahasa yang keras itu. Tujuannya adalah untuk melembutkan hati yang masih keras itu. Maka ayat Al-Quran ada penyampaiannya lembut. Mudah-mudahan dengan lembut itu yang keras itu menjadi lembut. Ada kalanya Allah menyampaikan bentuk keras. Dalam ayat ini keras ini. Allah menggunakan kata jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah? Kata jahiliyah itu keras itu sebenarnya. Maka kita pun tak suka menyebut kata jahiliyah ini. Jahil kamu ini. Itu berat sekali ini. Kalau bahasa Indonesianya bodoh kamu. Berat. Kalau bahasa kitanya, kalau kita terjemahkan, afa hukmal jahiliyah, apakah hukum kebodohan yang mereka kehendaki? Kan berat ya? Berat sekali. Itu adalah untuk mengingatkan bagi siapa yang mau diingatkan. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan hukum siapa lagi yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini.
Allah lembutkan kembali. Dan hukum siapa lagi yang lebih baik dari hukum Allah? Bagi orang yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Dengan demikian, wahai manusia, gunakanlah akal fikiranmu. Gunakanlah akal fikiranmu yang cerdas itu, dan gunakanlah hatimu yang suci itu untuk memahami perkara ini, dan bersegeralah untuk mempercayai Al-Quran sebagai hukum Allah, sebagai hukum untuk memutuskan perkara di antara manusia, demi untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk mendapatkan keadilan yang sejati, kebaikan-kebaikan yang sejati, kemaslahatan-kemaslahatan yang sejati, keadilan-keadilan yang sejati. Sebab hukum yang dijadikan sebagai hukum dalam memutuskan perkara adalah hukum yang sejati kebenarannya, karena datang dari sisi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.